Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bersama Irfan di Santri Abadi TV Podcast Studio. Gimana kabarnya saudara-saudaraku yang ada di Nusantara? Sehat? Semoga mendapat perlindungan Allah dan terus ditambah keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, seorang ibu yang menjadikan 3 orang anak sekaligus menjadi hafid Quran. Dan nih hafidnya nggak main-main ini. LC, lulusan luar negeri. Jadi alhamdulillah ini Irfan kedatangan tamu yang luar biasa. Bunda saya, teman saya di kepengurusan komunitas Cinta Ruqyah. Monggo Bunda kalau memperkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya merasa sangat terhormat ya, diundang oleh Ustadz Irfan di studio ini. Mudah-mudahan nanti barokah. Amin. Pertama kali perkenalkan, nama saya Norima Anugrahaningrum. Saya sudah bersuami. Suami saya 1 ya. Maksudnya nanti anak-anak yang terlahir itu adalah dari 1 suami. Masya Allah. Kemudian anak saya 3, laki-laki, perempuan, dan laki-laki. Kemudian cucu sudah 4. Saya tinggal di Banjarsari, Solo. Ya. Kegiatannya menopo Bunda sekarang? Kegiatannya ya biasa sebagai ibu rumah tangga ya, di rumah bersih-bersih ya, gitulah kerjaan ibu rumah tangga ya. Tapi juga sambil ini belajar bersama ibu-ibu di lingkungan sekitar terdekat di lingkungan rumah itu. Belajar bersama, mempelajari Al-Quran, belajar baca Al-Quran. Oh iya, Irfan juga dengar ya, walaupun kita sudah kenal lama ya. Jadi alhamdulillah mungkin sekitar 4 tahun 5 tahun yang lalu kenal Bunda ya di kepengurusan DPW Komunitas Cinta Ruqyah yang founder Ustadz Adamullah. Alhamdulillah masih bersama-sama berdakwah tauhid ya Bunda ya. Iya. Bunda, profesi sekarang tuh apa sih? Profesinya, kalau saya ya profesinya tadi pertama ibu rumah tangga, yang kedua ya apa namanya, guru ngaji. Wah, tapi ini guru ngaji kampung, tapi bukan kampungan ya. Masya Allah, terbukti bukan kampungan karena Masya Allah anaknya juga lulusan dari luar negeri semua, LC semua. Tak tambahin Bunda, profesi sekarang tuh MC Bunda. MC, ngomong cucu. Ya, betul, ya. Ya alhamdulillah ini luar biasa Bunda saya ini yang 5 tahun yang lalu ketemu. Bunda Irfan mau tanya nih, bagaimana awal mula ceritanya seorang ibu yang terinspirasi sehingga menjadikan anak-anaknya menjadi seorang hafid Quran? Ya, pertama kali dulu itu ketika saya masih kuliah, belum menikah, itu melihat kenyataan di sekitar kita bahwa anak-anak itu sudah terbiasa tidak mempunyai akhlak yang baik, jauh dari sunnah-sunnah Rasulullah, jauh dari ajaran Allah, nggak punya adab, apalagi kecanduan televisi. Yang waktu itu televisi marak ya, walaupun televisi masih terbatas, tetapi banyak tayangan di televisi yang tidak mendidik ya. Jadi dengan melihat kondisi anak-anak yang seperti itu ya, yang tidak islami tingkah lakunya, akhlaknya, maka saya bertekad nanti kalau menikah punya anak-anak, maka saya ingin mendidik anak saya enggak seperti itu ya, ingin mendidik anak yang di atas kemampuan rata-rata anak-anak yang ada waktu itu. Masalah. Jadi sebelum menikah sudah merencanakan bahwa anak-anak mau jadikan hafid Quran semua ya Bunda. Iya betul. Dan Masya Allah niat baiknya Bunda itu akhirnya dikabulkan Allah. Nah nanti kita lihat bagaimana seberapa gigihnya, bagaimana perjuangannya seorang ibu ya
mendidik anaknya supaya bisa mencintai Quran, bahkan menghafalkan Quran, bahkan bisa sekolah di luar negeri nih, nanti tadi dijawab nanti. Kan sekolah di luar negeri biayanya juga banyak ya. Iya. Tapi jangan dijawab dulu. Oke, gitu ya. Menurut Bundo, usia berapa sih idealnya mendidik anak menjadikan hafid Quran itu? Mulai umur berapa? Apa mulai bayi masih dalam kandungan tuh? Atau umur berapa mulai kira-kira? Ya, idealnya itu memang sejak di dalam kandungan. Dalam kandungan. Ya, jadi begitu usia kandungan itu sudah 4 bulan 10 hari, ketika pertama roh ditiupkan oleh Allah, itu bayi kan sudah mulai bergerak tuh. Berarti dia sudah ya. Respect ya, sudah merespek. Sudah merespon ya. Nah, itu mulai diperdengarkan murotal. Bacaan Al-Quran yang tempo bacaannya ya sedanglah, nggak terlalu cepat gitu. Nah, fungsinya apa? Ini kalau dilakukan terus sampai nanti anak terlahir, itu jadi selama mengandung itu anak sudah pernah mendengar dan khatam berkali-kali dari 30 juz Al-Quran. Allah Akbar. Jadi kalau sistem yang sekarang ada itu ya, yang dipraktekkan oleh anak saya ke anaknya, jadi cucu saya itu sejak dalam kandungan itu sudah dipraktekkan seperti itu. 1 hari 1 juz. 1 hari 1 juz. Jadi ini misalnya hari ini juz 1, besok juz 2, maka 30 hari selesai khatam 30 juz setiap bulan. Di dalam kandungan setiap bulan khatam diperdengarkan 30 juz. Itu terus berulang sampai dia terlahir, bahkan brojol ya, brojol masih didengarkan lagi, ya Allah. Nah, nanti efeknya apa? Ketika dia sudah bisa ngomong ya, mungkin umur 1 tahun atau umur 2 tahun itu sudah bisa diajak ngomong. Ketika kita mengulang kembali hafalan yang sudah pernah itu, dia mudah mengikuti gitu, karena dia tinggal mengulang ya. Oh gitu ya, masalah. Jadi di dalam kandungan ya teman-teman nih, di dalam kandungan yang mungkin istrinya baru hamil atau bumil ya, itu boleh deh nyetel murotal Al-Quran ya Bundo ya. Iya. 1 hari 1 juz, benar Bundo? Betul, diulang-ulang 24 jam. Diulang-ulang selama 24 jam. Iya. Masya Allah. Iya. Dan ketika sudah lahir, sudah bisa merespek atau sudah menyantol lah, kira-kira di pendengarnya sudah terbiasa gitu ya. Iya. Dengan bacaan murotal. Masalah ini mulai di dalam kandungan kita sudah mulai, berarti luar biasa sekali ya Bundo ya. Nah, untuk mendidik anak seorang hafidz, apa sih tahapan-tahapan yang Bundo lakukan untuk mewujudkan itu semua? Ya, mungkin ada tahapannya nih. Tahapannya? Ya, pertama otomatis kalau kita ingin anak kita hafidz, itu sebenarnya bukan hanya melulu mengajarkan atau memperdengarkan bacaan Al-Quran saja, tetapi ada karakter dasar yang harus ditanamkan kepada anak. Oh iya, jadi bentar dulu teman-teman, saudara-saudaraku yang ada di seluruh Nusantara, boleh catat dan bawa alat tulis ya, monggo Bundo. Dari pertama apa itu, diulang boleh ya. Mungkin karakter dasar yang harus dimiliki ya, bagi anak keturunan kita yang akan kita didik ya, sesuai keinginan kita. Itu pertama adalah tanamkan disiplin. Disiplin ya, mentaati peraturan, seluruh peraturan yang ada di rumah sejak balita dibiasakan untuk disiplin ya. Kemudian yang kedua ya, yang kedua silahkan. Yang kedua yaitu istiqomah. Kemudian yang ketiga ada kekompakan. Ya. Kekompakan. Artinya antara ibu dan bapak, juga seluruh anggota keluarga dengan anak-anak. Masya Allah. Jadi ada kekompakan. Kalau nggak kompak, satu ke kanan, satu ke kiri, nggak nyampe. Gitu ya, Bu. Terus ada lagi Bundo mungkin? Kemudian dilatih bersabar. Masya Allah. Karena mendidik anak itu ya tidak mudah sebenarnya ya. Tidak mudah, sulit banget itu. Tapi Allah memudahkan. Masya Allah. Ada lagi Bundo? Ya. Kemudian kejujuran,
tanamkan kejujuran. Kejujuran. Ya. Maksudnya gimana itu Bunda? Ya, tanamkan kejujuran. Kita latih anak-anak untuk jujur, nggak boleh bohong. Dari kecil ya. Dari kecil dalam hal apapun, kondisi apapun nggak boleh bohong. Berarti kan Quran itu juga nggak mau bercampur dengan yang haram-haram dan Betul. yang nggak baik-baik itu ya. Iya. Jadi sesuatu yang haram tidak mungkin bercampur dengan yang halal. Benar ya Bunda gitu ya? Iya, betul Jadi sekali. tanaman kejujuran. Ada lagi Bunda? Iya. Cukup itu sepertinya. Oh gitu. Terus kira-kira motivasi apa aja yang Bunda Narimah tanamkan kepada anak-anaknya supaya bisa istiqomah nih? Irfan aja kalau ngapalin nih ya. Kalau ngapalin ini kadang pakai mutung gitu kan, kadang memang nggak bener, nggak mudah gitu. Mungkin kebanyakan dosa kali Irfan. Allahu Akbar. Ya. Semoga Allah maafkan saya lah. Jadi motivasi yang utama kalau saya itu adalah motivasi akhirat. Motivasi Akhirat, Masya sukses di akhirat itu adalah motivasi yang nggak bisa terkalahkan. Kalau misalnya suatu saat agak futur dikit, agak luntur-luntur gitu ya, nanti kita ingatkan, kita bangkitkan, kita ingatkan akan apa namanya tujuan visi kita itu yang utama adalah sukses di akhirat, yaitu masuk jannah, masuk jannah. dihindarkan dari siksa api neraka. Nah, itu terus menerus kita lakukan, kita sampaikan sampai saat ini pun masih seperti itu. Jadi Kita sampai sekarang anaknya jadi ustadz ustazah itu Bunda Narimah masih umong-umong terus. Ya nggak ngomong-ngomong. Kalau saya modelnya menyampaikan tuh nggak ngomong-ngomong, nggak marah-marahin, nanti nggak Allah. masuk, malah mereka Terus nanti gimana diskusi. itu? Ya kita diskusi. Diskusi, Ya, diskusi Masya sejak Allah. kecil itu sudah, masya Allah, sudah kerjaan kita sehari-hari itu diskusi. Apa-apa itu dilakukan dengan diskusi. Masalah berat, masalah sepele, semua masalah itu dengan diskusi, dengan komunikasi yang baik. Oh, jadi musyawarah itu, Iya. diskusi itu Iya. memecahkan banyak masalah intinya Iya. ya, benar. Iya. Jadi ditabayun kalau ada apa, Iya. terus anak-anak itu nerima gitu ya, Iya. artinya sudah Nerima. terbiasa Iya. dengan berdiskusi. Ini kan Iya. namanya komunikasi keluarga, seperti Iya. guru kita ngajarin. Ketika komunikasi keluarga bagus, otomatis mendidik anak lebih mudah. Betul sekali. Gitu ya Iya. Bunda ya. Sebelum Irfan tambah pertanyaan, boleh dong kenalin dari kelima anaknya nih. Yang satu kan Irfan sudah tiga anaknya. Masya Allah, sampai lupa. Tiga anaknya, namanya siapa aja, terus lulusannya apa aja nih. Kayaknya keren-keren ya, karena Irfan belajar dari salah satu anaknya Bu Narimah untuk taksinnya gitu dan lain sebagainya. Udah 1 tahun loh. Putranya, saya belajar 1 tahun lebih ke putranya Bu Narimah ini, Bunda Narimah ini, dan masya Allah nggak bayar. Nah ini gimana nih caranya nih? Nanti kita tanya-tanya gimana caranya mendidik anak menjadi hafid Quran, menjadi ustadz ustazah, tapi mandiri secara ekonomi. Nanti kita bahas ya Bunda ya. Iya. Bunda boleh dong perkenalkan ketiga anaknya nih, masya Allah. Ya, anak saya yang pertama itu terlahir tahun 1991. Sekolahnya semua ketiga-tiganya itu dulu SD negeri. Negeri Ya. semua? Ya, SD negeri. Bukan SD negeri. dari pondok dari kecil enggak ya? Enggak. Kalau SD-nya itu negeri. Oh, SD-nya negeri. Jadi buat teman-teman mungkin jangan berkecil hati ketika anak-anaknya itu di sekolah umum gitu ya Iya, Bunda ya. iya, Nah, betul. monggo Ibu perkenalkan Nah, gitu ya. kemudian nanti setelah lulus itu baru mereka saya masukkan ke pondok pesantren sampai usia SMA. Lulus Sampai SMA. SMA. Kemudian nanti lulus SMA itu masih ada kuliah tahfidz 2 tahun. Kuliah tahfidz 2 tahun, masya Allah. Ya, jadi yang nomor 1 sama Saifuddin itu memang masya Allah anak pertama itu jadi kasihan ya, dia yang sering dapat pressure, Masya dapat Allah. tekanan-tekanan karena mengikuti idealisme ibunya. Masya Allah. Tapi ini kan idealis jannah, idealis Iya. surga, jadi nggak masalah gitu Iya. loh. Tapi buat anak-anak dia rodok gimana gitu ya. Iya. Sebagai orang tua kita juga kadang kan ya Iya. kasihan juga ya Bunda ya. Tapi Sebenarnya kasihan, tapi saya kadang nggak kasihan lah demi kesuksesan kita semua nanti supaya sukses di akhirat terutama. Masya Itu kita harus jadi raja tega. Raja tega untuk kebaikan. Kebaikan. Nah, di situ ya. Iya. Dia dicatat tadi. Raja tega untuk kebaikan nggak apa. Terus terakhir lulusan mana itu Bunda? Oh itu kemarin setelah menempuh tahfidz 2 tahun, kemudian belum selesai 2 tahun itu ada
penawaran beasiswa ke Masya Allah. Suriah ya, Allah Akbar. yang waktu itu belum perang ya. Belum Jadi perang ya. berangkat ke sana belum perang. Di tengah-tengah di sana dapat 2 tahun itu kemudian pecah perang, akhirnya semua mahasiswa dipulangkan ke Indonesia. Alhamdulillah 2 tahun itu sudah dapat ijazah bahasa Arabnya Bahasa Arab ya, Ya. Masya Allah. Jadi lulusan Syria ya, atau Syam ya. ya, Damaskus. Damaskus ya, Masya Allah. Yang nomor 2 Bunda. Nah yang nomor 2 itu juga ke pondok ya, setelah SD negeri tadi ke pondok sampai SMA itu di pondok. Kemudian sempat kuliah di Ibnu Abbas, itu mahasiswi pertama di Ibnu Abbas, ya. Ma'had Ali, Wow. sambil mendaftar ke Al Azhar Kairo. Allah Akbar. Nah baru kuliah 2 bulan di Ibnu Abbas Klaten itu, kemudian dapat panggilan untuk ke Kairo. Ya sudah akhirnya minta izin keluar dan berangkat ke Kairo. Akhwat ya Bunda ya. Jadi Ya, kira-kira ketika Bunda melepas anaknya ke Kairo, apalagi akhwat tuh perasaannya apa sih seorang Bunda gitu? ya sebenarnya pertama itu saya berat karena dia belum menikah, ya nggak ada mahram di sana. Tapi kemudian saya bertanya kepada ustadzah-ustadzah yang lain, ya, yang senior lain seperti Ustadzah Milah itu kan juga dulu di Kairo. Bahkan kalau beliau itu menikah di Kairo, Menikah seperti di itu Kairo. ya. Nah, ada beberapa perbedaan pendapat bagaimana seorang wanita menuntut ilmu sampai ke luar negeri tanpa mahram. Nah ini maka ada beberapa pendapat, ya saya ambil pendapat yang memudahkan. Ya maksudnya karena suasana aman, insya Allah ya, seperti kalau kita perempuan sendirian ke Jakarta itulah hukumnya mirip seperti itu. Ya. Nah, maka saya ikut pendapat yang itu, apalagi yang utama karena semangat anak perempuan saya ini Masya Allah nggak bisa dibendung. Allah Akbar. Ya. Jadi ternyata dia sejak SMP itu sudah bercita-cita ingin kuliah di Al Azhar Mesir. Allah Akbar. Gitu. Ya akhirnya saya berdoa, ya Allah gimana ini, padahal waktu itu anak saya yang nomor 1 masih di Suriah dan menasihatkan kepada saya supaya adiknya ini karena perempuan nggak ada mahram, jangan diizinkan untuk ke Kairo sendirian. Tapi setelah nego dengan anak saya yang perempuan, ternyata di sana itu jumlah mahasiswa Indonesia itu 2000-an waktu itu. Iya. 2000-an. Dan di sana ternyata perkumpulan kekeluargaan ya, dari mahasiswa Indonesia itu sangat kuat. Ternyata di sana itu apa-apa diurusin oleh senior, oleh kakak-kakak kelas. Masya Allah. Jadi saya yakin, mantap, saya suruh Berangkat. cari untuk info di sana, bahwa yakinkan bahwa kamu nanti sampai di bandara sana itu sudah ada yang jemput, saya gitu. Akhirnya dia cari link yang ke sana, ternyata udah positif, ada nanti yang jemput di bandara. Akhirnya saya mengikhlaskan diri. Walaupun di hati ketok piye gitu ya, berat akhwat kan gitu. Tapi yang jadi penguat saya yaitu ketika anak itu punya keinginan yang kuat dan itu dalam kebenaran, kalau nanti kita cegah itu luar biasa nanti efeknya, yaitu dia akan bisa membenci orang tuanya selama-lamanya. Catat itu, ketika seorang anak punya keinginan yang kuat untuk kebaikan ya, kalau dihambat orang tuanya nanti paling tidak ada trauma minimal ya. Nah itu ada dendam lah, maksimal dendam, minimalnya trauma. Jadi buat teman-teman yang nyimak ini kisah yang luar biasa sekali, bagaimana melepas seorang anaknya yang perempuan atau akhwat ya ke Mesir untuk studi. Ini kan berat banget ya, tapi memang harus dilakukan sebagai seorang bunda. Itu semua pilihan ya sebenarnya ya. Tapi ya jangan sekali-kali membendung kebaikan yang akan dilakukan seorang anak gitu ya. Buat orang tua ini suatu nasihat yang luar biasa sekali. Terus yang ketiga, Bunda. Ya, nah kalau ketiga ini ya nasibnya tidak sebaik kakak-kakaknya. Allah Akbar. Kenapa? Jadi setelah lulus tahfidz ya, lulus tahfidz dan pondoknya sama dengan kakaknya yang pertama ya, karena ini laki-laki. Setelah lulus kemudian berusaha mendaftar ke Turki. Ke Turki. Ya.
Tapi ternyata udah nyampe sana, udah daftar, jadi istilahnya terjun bebas ya. Jadi kalau yang lainnya kan apa-apa diurusin dari sini, daftar dari sini dan lain sebagainya. Nah ini enggak, wis pokoknya ada apa namanya di sana ada pendaftaran langsung berangkat ke sana. Ya, ternyata belum diizinkan Allah untuk diterima. Ya, akhirnya pulang lagi ke Indonesia. Kayak beliau surah hafid semua masalah. Jadi ya semua keinginan kuat dari anak-anaknya berarti Bunda ya. Iya. Orang tua cuma tinggal merestunya aja dan mengiyakan saja. Ini Bunda mau tanya lagi, mendisiplinkan anak berarti kita sebagai orang tua harus terlebih dulu disiplin, benar Bunda? Mencontohkan seperti Rasulullah kan mencontohkan. Bagaimana dan seperti apa disiplin yang Bu Nurimah tetapkan kepada anak-anaknya nih, karena kan kalau kita ngajarin anak main pukul kan nggak mungkin, terus main tekan pressure juga nggak mungkin, paling nggak anak-anak loh, misalnya ada seorang yang menyuruh anaknya sholat ke masjid, bapaknya nggak sholat, kan banyak kayak gitu kan, anaknya bisa bilang, lah bapak aja nggak sholat. Nah berarti gimana caranya mendisiplinkan anak-anak supaya bisa menjadi hafid Quran itu? Ya, pertama-tama memang kita komunikasikan, kita sampaikan ke anak-anak bahwa di rumah ini ada aturan, gitu, okay? Ada aturan. Misalnya kalau makan, minum itu harus duduk dengan tangan kanan, baca basmalah. Kemudian ditetapkan nanti ada hukuman. Ada hukuman. Hukuman. Siapa yang melanggar nanti, misalnya makan dengan tangan kiri, minum pakai tangan kiri, atau nggak duduk, apalagi nggak baca basmalah. Allah Akbar, setan akan kalau masuk ketahuan, gitu. Kalau ketahuan Umi, nanti dihukum dengan push up 10 kali. Gitu. Gimana, setuju nggak? Ya, oke. Jadi kita komunikasikan dulu. Ya, jadi mereka sudah tahu bahwa nanti hukumannya seperti itu. Dan itu benar-benar kita lakukan. Ya, ketika ketahuan mereka seperti itu melanggar, ayo berarti kemarin kita sudah sepakat hukumannya adalah push up. Ayo sekarang push up 10 kali. Itu. Jadi gimana Bunda? Ini yang agak lucu, ya, yang mungkin bagi para orang tua agak berat untuk mengamalkan ya. Ketika orang tua itu ketahuan tidak sengaja melanggar peraturan yang sudah dibuatnya, ya itu saya melakukan itu ya tanpa sengaja. Ya. Jadi ketika terima telepon itu pakai HP, padahal kondisi makan, ngunyah, duduk, terima telepon kok suara nggak jelas, terus cari sinyal ke pintu, kan jalan tuh. Nah ketika jalan terus masih nelpon itu anak-anak sudah nunjuk saya, 3 anak tuh sambil cekikian ketawa-ketawa. Ngapain itu pada ketawa? Setelah selesai telepon, ayo Umi sekarang push up 10 kali. Loh, kenapa? Ini belum sadar nih. Lah tadi Umi makan sambil jalan sambil berdiri. Lah kan Umi cari sinyal biar oh ya nggak bisa. Pokoknya Umi tadi berjalan sambil makan. Waduh, saya pikir-pikir kalau saya tolak tuntutan anak-anak ini nanti malah merusak citra saya sebagai orang tua ya. Ya udah deh, demi menegakkan kedisiplinan saya juga harus patuh terhadap aturan yang sudah kita bikin. Ya udah saya push up di depan 3 anak itu. Nggak gengsi, nggak malu ya. Biasanya banyak orang tua gengsi loh. Kayak gitu. Ya, jadi dalam hati ya. Kok orang tua kok dikerjain sama anak. Tapi bismillah, semoga nanti efeknya baik. Bener, setelah itu mereka tahu bahwa orang tua ternyata konsekuen juga. Itu akhirnya nasihat apapun yang kita berikan itu hampir nggak pernah ditolak oleh mereka. Dan mereka langsung tunduk, patuh, ngikutin, menerima dengan rela, dengan lapang dada apapun nasihat yang kita sampaikan. Itu efeknya, Masya Allah. Jadi kalau Irfan simpulkan, mengajari anak-anak disiplin itu disiplin yang bertanggung jawab, bener ya. Jadi kalau orang tua bikin aturan, orang tua ngelanggar, berarti orang tua kan harus ikut aturan gitu loh. Kadang kan orang tua gengsi, malu di depan anak kok malah ini. Nah ini yang menjadikan anak juga mungkin parkewo, bahasa Jawanya itu sungkan. Loh, orang tuanya aja melakukan hal-hal yang ketika melanggar dia kena hukuman gitu loh. Ini jadi disiplin yang bertanggung jawab. Jadi buat teman-teman, saudara-saudaraku semua di Nusantara, salah satu mendidik anak itu ya membuat aturan disiplin. Dan ketika aturan itu kita langgar sendiri, maka kita hukum diri kita sendiri. Benar gitu Bunda ya?
Masya Allah. Ini kan tadi berkaitan apakah ada pendidikan formal khusus untuk anak-anak atau ibu yang mewujudkan cita-cita seorang hafid. Kira-kira mau buka pelatihan nggak buat orang tua atau parenting nih? Ya, mungkin begitu ya. Nanti buat seminar bagaimana caranya mendidik anak, tiga-tiganya penghafal Quran semua loh, nggak main-main. Dan ini punya keinginan dan cita-cita besar sekolah di luar negeri. Ini yang sulit ketika mungkin anak di pressure kita untuk berangkat ke luar negeri dengan keinginan kita mungkin bisa, tapi bagaimana mendidik mereka itu punya keinginan sendiri ke luar negeri untuk belajar Quran. Ini kan yang luar biasa sekali ya. Budo, dari ketiga anak ini kan sekolah di luar negeri, pastikan juga biayanya juga banyak. Betul, tadi kan di awal Ivan dengar ada kemudahan-kemudahan Allah pastinya kalau kita niat baik ya. Bagaimana anak-anak itu bisa mencapai beasiswa, Bundo? Caranya gimana itu? Ya, untuk beasiswa ya otomatis cari ya. Cari ya, pasti cari. Tapi waktu itu tidak mencari, alhamdulillah. Karena kita berusaha bertawakal kepada Allah. Jadi proses yang anak pertama itu mau berangkat, pertama itu ke Pakistan, itu biaya sendiri dan waktu itu kami benar-benar nggak punya berapa biaya. Itu biayanya Bu kalau waktu sendiri? Waktu itu sebenarnya cuma 10 atau 11 juta. Tapi gitu. Tahun berapa kan ya, gitu ya? Tahun berapa itu ya? 2000 berapa ya? 2010. Ya dikuruskan sudah lumayan pada saat itu lumayan, kan. Ya. Itu biaya berangkatnya aja, belum kita mikir biaya tinggal di sana kan gitu ya. Ya. Nah waktu itu saya cuma berdoa, nangis, bersujud kepada Allah. Ya Allah, berikan biaya, kalau memang Engkau ridhoi anak saya berangkat ke Pakistan, maka berikan biaya, semuanya Engkau tanggung, mudahkan semua urusannya. Udah saya pasrah gitu aja. Allahu Akbar. Nah itu nggak jadi berangkat kan, gagal. Ya karena lain-lain sebab juga. Nah maka pada kesempatan berikutnya baru ini yang ke Suriah, ini baru bisa terlaksana dengan lancar, dengan baik. Dan itu beasiswanya datang menawari ke pondok yang anak saya waktu itu masih tahfidz, belum lulus, sudah selesai tapi belum lulus ya, belum dapat ijazah, udah ditawarin untuk ikut beasiswa ke Timur Tengah. Datang sendiri, tadi panjenengan bilang ya Allah tanggunglah semua biayanya. Masya Allah, ini puncak tawakal ini ketika kita memang harus full di situ ya. Itulah bagaimana caranya ibu dan bapak untuk membuat keputusan, menjaga kekompakan nih, kan biasanya saling egois sama orang tua, suami istri kan saling egois, aku pengennya gini, aku pengen gitu. Nah gitu gimana itu? Jadi memang untuk menjaga kekompakan kita harus menahan ego, menahan ego kita ya. Jadi ada seni berkomunikasi ya dengan suami. Suami itu punya perasaan ya Bu, sebagai pemimpin, dia merasa sebagai pemimpin, maka kita itu dalam mengajak berkomunikasi ya jangan sembarangan memilih kata, harus dipilih mana yang kira-kira suami itu nanti mendengar itu sejuk, senang, sehingga dia setuju dengan proposal yang kita ajukan. Jadi sering tuh saya mengajukan proposal. Seni berbicara, kholan baligo, kholan layinal ya, berkata dengan lembut-lembut. Lah kalau seorang istri galak ketika suami capek nih ya, malah tanya, malah dari mana? Bukan ketika suaminya datang tuh bukan dari mana, tapi mau apa Mas, kan gitu ya, gitu ya Bunda ya. Dengan kata-kata indah. Nanti kita bikin berikutnya parenting Bunda ya. Lalu kendala apa saja yang menurut ibu sangat berat Bunda ketika pengen anaknya hafid semua itu? Kendalanya apa sih? Kalau dulu ketika masih pada sekolah ya, itu kendala utama itu apa? Keuangan. Masya Allah, keuangan. Karena suami kan PNS, gajinya juga cuman mepet gitu. Kemudian waktu itu ketika anak-anak masih SD, saya harus nyicil rumah. Nah, kita ambil perumahan itu harus nyicil tiap bulan kan. Nah itu gaji itu sudah separuh sendiri untuk nyicil rumah. Nah, maka ketika SD anak-anak dimasukkan negeri karena kita nggak mampu bayar yang swasta. Masya Allah. Tapi ada konsekuensi ya dibalik memasukkan anak-anak ke SD, itu luar biasa. Ini kerja keras saya ini Masya Allah.
yaitu apa? Dikondisikan di rumah itu lebih dari pondok pesantren. Allah Akbar. Jadi rumahnya dijadikan pondok konsekuensinya. Ya, ada aturan disiplin tadi kan sejak kecil udah biasa. Ada peraturan-peraturan itu kita seperti itu kita berlakukan. Nah, pernah ditanya saya ditanya oleh teman, gimana sih caranya agar 3 anak bisa kerasan di pondok? Maka saya kasih kiat, ya, triknya, yaitu apa? Bikin rumah kita itu lebih disiplin daripada pondok. Pasti dia nanti di pondok kerasan. Iya, karena di pondok kan lebih longgar aturannya. Kita di rumah streng banget, maka dia kerasan akhirnya, seneng di pondok. Oh, jadi kiatnya buat yang mau masukin pondok nih saudara-saudaraku semuanya ya, bikin pondok di rumah dulu sebelum pondok adaptasi ya, intinya sebelum melangkah ke pondok gitu ya Bundo ya. Ini luar biasa sekali. Nah Bundo, setelah anak-anak nih, masalah kalau Irfan bilang alhamdulillah jadi orang hebat lah semuanya lah. Setelah menjadi hafid Quran, apakah ada harapan lain yang panjenengan pengen sih buat anak-anak? Kira-kira ada harapan apa ini Bundo? Kalau harapan saya sih cuman satu, yaitu anak-anak menjadi anak-anak yang taat ya, kepada Allah, kemudian membela syariat Islam. Udah itu saja, sehingga nanti kita semua selamat di akhirat, bisa masuk surga tanpa disentuh api neraka. Itu saja keinginan kami. Harapan lain apa kira-kira? Menjadi pengusaha sukses atau gimana, bikin pondok sendiri atau gimana? Soalnya Irfan ini kan belajar tempatnya putranya Bu Nurima nih, Mas Osama nih, Ustadz Irfan ini hampir 1,5 tahun loh, hampir 1,5 tahun tuh nggak pernah ditarikin biaya dan memang dia nggak mau gitu loh. Nah ini apa mendidik menjadikan wirausaha dari kecil atau tidak tergantung pada orang tua mulai dari kecil, atau membiasakan memang menjadi seorang wirausaha? Ya, jadi memang cita-cita kami itu ingin menjadi manusia merdeka. Ya, orang merdeka yang tidak terikat. Kalau bapaknya itu sudah terlanjur jadi PNS, jadi maka... saya nggak sebutin loh. Saya nggak sebutin loh. Ya, sudah terlanjur, maka kami ingin nanti anak-anak itu nggak usahlah ngikuti jejak bapaknya yang jadi PNS, karena nanti di samping gajinya kan nggak seberapa tuh PNS tuh ya. Nah nanti kami ingin ya, dan ini kita sampaikan terus ya ke anak-anak sejak kecil itu, supaya nanti bisa berwirausaha. Kemudian anak-anak ya, setelah lulus pondok kemudian punya pemikiran ingin bikin pondok, ingin punya pondok pesantren sendiri, dibiayai sendiri dengan wirausaha. Sebentar Bundo, kalau ada istri hebat, kalau ada suami hebat, ada istri hebat di belakang. Kalau ada istri hebat, pasti ada suami yang mensupport, betul ya? Iya, jelas. Masya Allah, boleh disebutkan namanya beliau siapa? Masya Allah, yang menemani berapa tahun sudah Bundo? Berapa ya? Udah lama. Udah lama. Ya, suami saya Puji Haryoko. Masya Allah. Guru SMP. Guru SMP. Ya. Itu. Masya Allah. Bundo, hari ini Irfan mau kasih hadiah yang mungkin Bundo juga nggak nyangka dan Irfan nggak nyangka. Boleh Irfan kasih hadiah? Apa ini? Boleh banget, mau. Boleh banget. Monggo, Mbak Oki. Surprise apa nih? Masya Allah. Loh kok? Masya Allah. Boleh dipeluk mungkin anaknya. Ya oke, bisa duduk di sini aja dekat bundanya, nggak apa-apa Ustaz. Allah Akbar ya. Oh ini dari masalah ini Sam es krim ini ya. Ini Sam es krim beliau Ustaz Osama, putranya Bunda Rima yang diceritakan tadi. Nah ini beliau produk-produk es krim ya, produk es krim untuk ya ini saya ceritakan tadi. Jadi bagaimana mendidik anak tidak hanya sekedar menjadi penghafal Quran, tapi menjadi seorang pengusaha muslim ya. Gimana jadi pengusaha muslim yang bisa membiayai pondoknya, itu Ustaz ya? Iya. Masya Allah. Ini saya kasih hadiah dan ini saya cross check lagi nih. Boleh ya? Karena temanya bagaimana menjadikan ketiga anaknya menjadi hafid Quran. Masya Allah.
Ya, alhamdulillah ini hadiah terindah yang mungkin bisa menghadirkan putranya ke sini. Masalah. Udah nggak tahu ya? Luar biasa ya, nggak tahu. Ini real ya? Surprise. Masya Allah. Oh. Di luar skenario. Di luar skenario. Memang kalau di Santri Abadi TV Podcast Studio itu di luar skenario semua. Jadinya memang insya Allah kita real memberikan tayangan yang memotivasi, menginspirasi sahabat-sahabat semua di rumah ya. Alhamdulillah nih Ustadz saya sudah datang. Kalau saya manggil Ustadz saya karena saya belajar 1,5 tahun sama beliau yang sabar mengajari saya Quran dan setoran hadis yang tadi saya juga shoot di pagi hadis itu salah satunya gitu ya. Jadi alhamdulillah tadi kan saya sudah banyak bertanya kepada Bunda. Sekarang saya mau bertanya kepada Ustadz Usama ya, Mas Usama. Gimana sih perasaan jenengan mempunyai ibu yang luar biasa seperti ini? Apakah dulu sering di pressure atau bagaimana, atau perasaannya itu gimana sih? Apakah Bunda juga galak atau gimana? Monggo. Ini kita verifikasi karena kita tayangan di Santri Abadi TV Podcast Studio ada real. Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'da, ya ayyuhal muslimun, Hidakumullah ta'ala jami'an. Masa kecil saya dengan umi saya memang saat itu merasa tertekan juga, ada sedikit berbeda dengan anak-anak lain ya. Dan sekarang juga dewasa juga berbeda, menjadi orang spesial juga kan gitu pastinya. Karena ada aturan di rumah itu sehingga bahkan pesantren itu bisa lebih terasa lebih enak daripada di rumah. Kenapa? Karena di rumah itu lebih lebih ketat, aturannya lebih ketat. Namun beberapa hal itu dibenahi. Jadi umi saya itu memberitahukan kepada saya bahwa memang ada sedikit kekurangan di masa lalu, yaitu mungkin ada sedikit ada banyak tekanan juga, maka mungkin itu yang dibenahi, tapi memberi contoh yang baik, tetap mengingatkan kita kalau salah itu penting, tetap harus dipertahankan. Hanya mungkin marah-marahnya seorang ibu yang harus dihilangkan. Itu disadari. Namun hasilnya memang dari ketiga, jadi saya, adik saya semuanya tidak ada yang neko-neko. Di saat kawan-kawan mungkin minta ini minta itu, orang tua malah kita kalau bisa, saya sejak dahulu sudah dilatih bahkan untuk jualan, datang ke sekolah itu ya, adik saya juga kita pulaan steam, pokoknya jualan steam, jualan pulpen ya, seperti itu ke kawan-kawan. Jadi sudah dilatih sejak kecil untuk mandiri. Merasa berbeda nggak dengan anak-anak lain? Kalau anak-anak lain main kelereng, ngulukin layangan, antum suruh ngapalin Quran, merasa berbeda nggak kira-kira? Tapi dulu itu memang lebih menekankan ke baca Al-Quran sih. Hafalan juga ada, tapi tidak seperti sekarang. Maka main-main tetap ya, cuman pergaulan beda. Jadi seperti berbicara yang kotor itu kita tidak berani ya. Allah. Kenapa? Karena memang sudah dididik sejak kecil tentang akhirat. Jadi kalau kita nanti, kalau bahasa Jawanya miso-miso itu nanti miso-miso ki apa tato? Iki saya nonton ini 2 alam loh itu. Oh, ya. Berbicara yang kotor itu nanti akan dituntut di akhirat oleh Allah. Itu selalu ditekankan, maka kita nggak berani bicara yang kotor. Beda dengan kawan-kawan yang lain, itu paling beda. Kalau main-main tetap ya. Tetap ya. Hak seorang anak kecil masih diberikan berarti ya. Iya. Bahkan kita itu kalau siang itu malah enggak boleh tidur ya. Silakan main sana. Jadi kalau kita takut apa? Saya takut ketinggian, malah saya disuruh untuk naik pagar. Silakan naik. Jadi kalau orang tua biasanya melarang anaknya main ke sungai, umpamanya. Dulu kita hidup di Wonogiri juga. Itu justru malah kita disuruh ke sungai tapi diawasi. Nah, kadang orang tua itu tidak mau membersamai anaknya itu karena males orang tua itu, sehingga dia larang, jangan ke sungai, tolong jangan begini, jangan naik pagar. Padahal apa? Mungkin orang tuanya yang males untuk ngawasin, akhirnya dikasih HP, dikasih TV dan lain sebagainya.
alhamdulillah umi abi saya itu sabar mendidik saya, bahkan yang dulu sudah susah-susah dapatkan PNS, tapi beliau keluar Beliau PNS dari ini dulu. PNS. Oh, saya belum korek ya. Jadi Mas Osama, saya pernah dengar gara-gara satu hadis itu ya, Ibu Bunda Nurimah jadi keluar dari PNS ya. Jadi ini sebentar saya teman-teman, jadi biar pirsa semuanya, biar tahu semuanya. Beliau dulu PNS tapi mendengar satu hadis ya Ustaz sama ya, akhirnya beliau keluar untuk lebih membersamai putra-putranya supaya menjadi hafid Quran gitu ya Bunda. Bener ya Ustaz sama. Hadisnya apa Ustaz sama? Wah, saya nggak bisa ngerjain dia. Biasanya ujian setoran. Jadi ada suatu kisah yang luar biasa. Bunda Nurimah itu PNS ya dulu, tapi dia keluar untuk membersamai supaya anaknya lebih bisa terdidik, rapi, bisa membaca Quran. Ini suatu pengorbanan. Benar ya Ustaz ya? Apa tuh hadisnya Ustaz? Ya, jadi Ngerjain gue. Umi saya itu keluar dari PNS, padahal nenek saya sudah memperjuangkan ya, memperjuangkan pengorbanan. Iya, saat itu sampai harus ngusai WC dan lain sebagainya untuk biar bisa jadi PNS, tapi ternyata tidak dilakukan karena memang umi saya dahulu itu ngaji ya, taklim begitu, dan menyadari bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu memerintahkan agar kita itu selalu menjaga yang namanya selalu beramal sedekah jariyah, ada ilmun yuntafa'u bihi. Jadi seluruh amalan itu nanti terputus kan begitu, kecuali jika ada sedekatun jariyatun, kemudian ada ilmu yuntafa'u bihi, ada ilmu yang bermanfaat, ada sedekah jariyah, kemudian waladun salihun yad'ulah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Lalu bagaimana anak itu jadi soleh kalau tidak dididik? Maka umi saya keluar dari PNS, tidak melanjutkan, dan nenek saya waktu itu tidak tahu juga, makanya dimarahi. Demi apa? Demi mendidik anaknya, ngawasi 3 orang anaknya, itu aja. 3 orang. Karena pekerjaan di rumah itu ternyata lebih berat daripada, jadi kadang seorang ibu itu dibilang ngapa tuh pengangguran gitu kan, di rumah nganggur kok kerja padahal mendidik anak itu adalah pekerjaan yang sangat berat, apalagi kalau bisa sampai jadi. Oh ya, jadi alhamdulillah ini luar biasa. Jenengan tuh merasa bangga nggak sih sama Umi sama Abi? Ya alhamdulillah ya, karena mereka mendidik dengan Islam dengan benar, maka kita bangga atas Islamnya, atas Islam yang bisa diamalkan. Masya Allah, ini juga ini kan antum bawain sini ya buat teman-teman di Santri Abadi ya. Alhamdulillah ya, karena kru saya banyak banget. Nanti bisa menyusul yang lainnya deh gitu ya, karena dia bosnya sama F-Krim ya. Jadi bagaimana sih mendidik anaknya supaya bisa menjadi pengusaha muslim? Satu pertanyaan nih Pak. Ya tadi seperti saya sampaikan bahwa kita tidak ingin anak-anak itu jadi pegawai. Jangan jadi pegawai, jadi bos. Wallahu Akbar. Itu intinya itu. Jadi kemarin bahkan kita kan pernah belajar di IBM ya. Oh, iya. Apa tuh IBM? Apa itu IBM? Coba dikasih tahu yang lainnya. Indonesia bangkit dari masjid. Ya, jadi Indonesia bangkit dari masjid. Kegiatannya coaching bisnis atau pelatihan bisnis dan gratis loh itu ya Bunda ya. Nah ini luar biasa sekali, sukses mengajari putra putrinya untuk mandiri, tidak tergantung orang lain, dan kalau jadi pengusaha muslim itu kan banyak kebaikannya, terutama juga bisa memberikan pondok-pondok yang gratis, bener ya Tati ya? Saya udah ngaji tempat itu berapa puluh tahun itu ngebayar itu, karena dibayar sama es krim ini, dan ini adalah es krim Sam ya? Sam itu artinya apa Tat? Yaitu nama kakek saya adalah Sampurno. Sampurno. Dan saya sendiri Usam. Usama, oke. Ini kemudian dari negeri Syam. Dari negeri Syam. Jadi ini bukan kaleng-kaleng, ini bukan yang lokalan. Ini es krim cita rasa dari Syam, gitu ya. Damaskus. Padahal di sana panas banget, Tat. Benar nggak? Berapa varian sekarang? Sekarang ada 5 varian. 5 rasa.
5 rasa ya, 5 rasa. Apa aja tuh? Coklat, strawberry, vanilla, berry. Udah ada konternya kah? Saya dengar-dengar. Coklat ya ada. Dekat Joglo Dakwah. Dekat Dakwah Sakinah. Klik mana, Tat? Cemani ya? Ya, Bogor, Sidoarjo. Oh, ini ada ininya, Deng. Ada alamatnya. Jalan Semen Romo, Cemani, Grogol, Sukoharjo, Jawa Tengah. Ada YouTube-nya juga nih, Sam Group TV. Wes, ini juga ada IG-nya nih, ya nggak ada Facebook-nya nih, Sam Es Krim. Nih ya, teman-teman bisa ini. Irfan sih nyaranin aja, bagusnya tuh bela produk-produk saudara-saudara kita Muslim. Karena apa? Dengan membela produk-produk saudara Muslim kita, mereka berdakwahnya lebih kenceng lagi, ya. Dan ini semua keuntungannya nggak lain juga buat berdakwah kok, bener ya Tat ya? Oke, ini nanti kita nikmatin teman-teman. Terus satu lagi dan terakhir, kira-kira Mas Osama mau bisikin apa sih ke Bundo? Kira-kira boleh diucapkan terima kasih atau apa? Monggo. Ya, alhamdulillah. Dipegang tangannya mungkin. Jazakillah khairan ini atas segala yang diberikan untuk mendidik kami sampai saat ini. Ya, dari apa mungkin yang kami belum bisa bahasa Arab, ya tadi leskan bahasa Arab dulu. Kemudian Al-Quran kita dileskan Al-Quran sehingga kita masuk pesantren dan bisa sampai ke luar negeri, bahkan menjadi salah satu di antara banyak putra bangsa, ya salah satu yang terbaik saat itu. Masya Allah. Jadi di Damaskus itu ada sekolah internasional, seluruh dunia ada di situ, juara 1, 2, dan 3 semua orang Indonesia Allahu di Fakultas Akbar. Bahasa Arab, dan semuanya sekarang jadi mudir pesantren. Kemudian waktu itu juara satunya adalah saya. Allahu Akbar, berkat orang tua. Ya, jazakillah khairan atas segala bantuannya. Allahu Akbar. Boleh dipeluk. Allahu Akbar. Masya Allah, senang Irfan lihatnya. Ini teman-teman yang motivasi ya. Jadi ketika mendidik anak itu perlu pertamanya kejujuran dulu ya. Jadi makanan-makanan haram itu jauhin. Kalau mau jadi anak-anaknya hebat, bener gitu Bundo. Hindari-hindari yang namanya pokoknya yang buruk-buruk, nyari duit buruk-buruk buat keluarga gitu, bener Bundo ya. Masya Allah, ini luar biasa sekali, hari ini hari luar biasa sekali. Pesan untuk para orang tua yang mungkin sedang bercita-cita menjadikan anaknya seorang hafiz, atau bagi orang tua yang sedang berjuang dalam mendidik anaknya menjadi hafiz, itu apa kira-kira pesannya Bu? Ya, yang bisa saya sampaikan yaitu marilah kita berusaha mendidik dengan sebenar-benarnya sesuai yang dicontohkan Rasulullah. Ya, kita didik anak kita itu dengan kedisiplinan, istiqomah, jangan lupa juga tanamkan kejujuran, kemudian dalam menempuh hafid ini banyak godaan, banyak ujian, maka kita sebagai orang tua itu harus bersabar, harus bertahan, jangan pernah putus asa, tetap memotivasi diri kita dan memotivasi anak-anak kita agar kita semua sukses dunia akhirat. Amin. Masya Allah. Irfan bersama tim dari Santri Abadi TV Podcast Studio, jazakumullah khairan katsiron. Ustadz Osama, Irfan minta coba deh doain buat nih Santri Abadi TV Podcast Studio dan teman-teman Irfan yang ada di sini nih, timnya Irfan. Coba monggo dengan doain. Karena doa orang soleh itu beda, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaik, anta kama athnaita 'ala nafsik. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma barik lana fi Santri Abadi wa fi ma razaqtana wa fi jami'i ma indana minal amwal wal ulum
Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban mubarakan ya arhamar rahimin. Amin. Ya Razzaq ya Razzaq ya wa ya Ghafur ighfir lana dhunubana jami'an ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Amin. Wa ahlikil kafarata wal kafirin. Amin. A'da'aka a'da'ad-din. Amin. Allahumma ansuril muslimina fi kulli makan wal mustad'afin wat tujjar minal muslimin. Allahumma dammir a'da'ad-din. Allahumma ij'al iqtisadal muslimina fi Amin. Indonesia wa fi jami'il alam Amin. mutatawwir wa yartafi'u wa ya'lu wa la yu'la alaih hatta yansurahullahu ta'ala. Amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah hari ini hari spesial juga. Santri Abadi Podcast Studio. Santri Abadi Podcast Studio. Terima kasih sekali lagi kepada Bunda Nurima, Mas Ustadz Osama dan semuanya tim di sini ya. Jadi kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan mungkin dari saya dan dari Santri Abadi TV. Doakan kami semoga kami terus bisa berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.